Iya, astagfirullah. Halo Bedikers, kalau kamu kerap menggunakan media sosial, mungkin sosok perempuan ini pernah muncul di berandamu. Namanya Ida Dayak, perempuan yang kerap melakukan pengobatan alternatif dengan cara yang unik dan dikenal manjur. Lantas, seperti apa sosoknya? Mari kita bongkar. 2, 3, Ida, saya mau. Ida Dayak berasal dari Pasir Belengkong, Kabupaten Pasar. Perempuan kelahiran 3 Juli 1972 ini memiliki nama asli Ida Andriani. Nama Dayak tersemat di belakang nama panggilannya karena ia kerap mengenakan pakaian adat dari suku Dayak ketika melakukan pengobatan. Selain pakaian, Ida juga mengenakan aksesoris kepala khas orang Dayak. Meskipun lahir di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ida Dayak berdomisili di Cibinong, Bogor. Kendati demikian, perempuan beragama Islam ini tercatat sebagai warga Pasar, Kalimantan Timur. Nama Ida Dayak mulai ramai dibicarakan sejak video tentangnya muncul di berbagai platform media sosial. Dalam video-video yang tersebar, Ida Dayak memperlihatkan kemampuannya dalam menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari meluruskan tulang yang bengkok, kesleo, hingga salah urat. Ada juga video yang memperlihatkan Ida Dayak sedang menyembuhkan pasien yang tadinya tuli dan bisu, menjadi mampu mendengar dan berbicara. Saya lagi. Masifnya penyebaran informasi di dunia maya membuat Ida Dayak cepat terkenal. Pengobatan alternatifnya menjadi ramai didatangi pasien yang ingin berobat. Ida Dayak mengakui kalau saat melakukan penyembuhan, ia selalu melibatkan Tuhan. Kalimat tauhid dan kalimat basmalah kerap ia lantunkan saat mulai melakukan pengobatan. Dengan mengucapkan dua kalimat ini, Ida Dayak menunjukkan kalau kesembuhan hanya berasal dari Sang Kuasa. Tak hanya mengobati pasien dari kalangan masyarakat biasa, Ida Dayak juga telah mengobati pasien yang berasal dari unsur TNI dan Polri. Ia bahkan pernah diundang beberapa instansi pemerintah dan pejabat. Ia juga pernah melakukan pengobatan di Denpom-Divip 1 Kostrad untuk masyarakat di wilayah Bogor pada 26-28 Maret 2023 kemarin. Nah, sebelum terkenal, Ida Dayak kerap berpindah dari pasar ke pasar untuk membantu para warga dengan pengobatan alternatif miliknya. Setiap kali mengobati pasien, Ida Dayak tak pernah memungut biaya. Tak hanya di Kalimantan, Ida Dayak bahkan pernah melakukan praktik pengobatan sampai ke beberapa pulau besar lainnya seperti Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dalam proses pengobatan, Ida Dayak diketahui melakukan ritual dengan menari, lalu mengerut pasien dengan menggunakan minyak berwarna merah. Minyak ini diberi nama minyak bintang. Minyak bintang sendiri merupakan obat yang kerap digunakan orang Kalimantan sejak masa perang dahulu. Minyak ini disebut-sebut cukup ajaib, karena saat itu dikenal ampuh dalam mengobati luka akibat perang. Selain mengobati luka, minyak bintang juga dikenal secara turun-temurun mampu mengobati sendi yang terkilir, tulang remuk, sampai patah tulang. Secara historis, minyak bintang adalah salah satu produk dari ilmu magis yang berkembang di masyarakat Dayak Benuak dan Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Minyak ini pun sudah terdaftar sebagai warisan budaya tak benda di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2011. Pada masanya, orang-orang mempelajari ilmu mengenai minyak bintang untuk bisa bertahan dan menyerang musuh. Ilmu ini menjadi populer untuk dipelajari karena saat itu sering terjadi peperangan antar suku. Ilmu minyak bintang dapat diperoleh dengan cara dibeli atau temai sebesar 5-10 anta. Di masa itu, nilai ini tergolong sangat besar. Jadi wajar saja kalau hanya sedikit orang yang mampu memiliki ilmu ini. Adapun cara pemakaian minyak ini terbilang cukup unik. Pemilik ilmu harus minum beberapa tetes minyak bintang pada malam hari. Cara ini dianggap ampuh untuk menjamin kesembuhan sang pemilik ilmu dan diyakini mampu bertahan seumur hidup, kecuali dalam kondisi tertentu. Selain itu, ilmu minyak bintang memiliki fungsi sosial sebagai penambah semangat untuk membela suku dalam suasana perang. Nah, pada 3 April 2023 kemarin, Ida Dayak sedang menghadiri acara pengobatan alternatif di gelanggang olahraga di Divip 1 Kartika Kostrad, Cilodong, Depok. Kepopuleran Ida Dayak dalam mengobati berbagai penyakit lantas membuat masyarakat berbondong-bondong ingin menemuinya.
Karena kondisi lapangan mulai ricuh, kericuhan terjadi saat ribuan warga berdesakan berebut masuk ke area lapangan tembak Kostrad Cilodong yang menjadi lokasi pengobatan alternatif Ida Dayak. Membludaknya jumlah warga yang datang membuat acara yang rencananya digelar selama 2 hari ini dibatalkan. Ida Dayak harus dievakuasi keluar dari lokasi acara oleh anggota TNI. Alhasil, warga yang telah antri sejak pagi merasa kecewa dan berujung pada kericuhan. Sebagian warga yang tidak kuat berdesakan terlalu lama dalam antrian pun jatuh pingsan. Sejumlah warga juga mengalami kelelahan lantaran menunggu kehadiran Ida Dayak. Kementerian Kesehatan buka suara mengenai praktik pengobatan Ida Dayak yang mendadak viral. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan kalau pemerintah melalui Dinas Kesehatan setempat akan melakukan pembinaan terhadap praktik pengobatan tradisional maupun tenaga penyehat tradisional atau HATRA. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki surat terdaftar penyehat tradisional. Adapun regulasi terkait HATRA telah termaktub dalam sejumlah peraturan. Di antaranya PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Selanjutnya Permenkes Nomor 15 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Lalu regulasi lainnya yakni Permenkes Nomor 61 Tahun 2016 pelayanan kesehatan tradisional empiris, Permenkes Nomor 37 Tahun 2017 tentang pelayanan kesehatan tradisional integrasi, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Pihak Kemenkes menyadari betul kalau pengobatan tradisional merupakan salah satu warisan budaya di Indonesia. Kendati demikian, hal ini harus didukung dengan penelitian empiris serta berdasarkan kajian ilmiah. Untuk itu, masyarakat diminta tetap waspada dan berhati-hati saat memilih menggunakan pengobatan alternatif dibanding pengobatan medis. Tak hanya dari Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia turut memberikan respon terkait viralnya pengobatan tradisional oleh Ida Dayak. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Adip Kumaydi menjelaskan kalau ilmu-ilmu lain di luar ilmu kedokteran bisa disebut dengan pengobatan tradisional komplementer. Ilmu ini biasanya tidak memerlukan pemeriksaan menyeluruh dalam menangani pasiennya. Pengobatan ini juga tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindakan yang benar ataupun salah secara medis, karena dasar yang digunakan untuk proses pengobatannya sangat berbeda. Dalam ilmu medis harus ada dasar pasti dari pemeriksaan agar dokter dapat mengambil tindakan yang tepat. Adapun terkait apakah pasien yang ditangani oleh Ida Dayak ini benar-benar sembuh, pihak ini mengatakan harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Sama seperti himbauan Kemenkes, Ikatan Dokter Indonesia juga mengingatkan agar masyarakat tetap melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan kesembuhan setelah melakukan pengobatan ke Ida Dayak. Kalau menurut kamu bagaimana, Bedegers? Kamu lebih memilih pengobatan tradisional atau pengobatan medis?